Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam kondisi terbaik, sehat walafiat dengan semua keluarga kita ya. Kembali lagi kita bertemu pada video conference gabungan ya KM 601, 602 dan 603 pada mata kuliah Digital Society Communication ya atau mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada malam hari ini ya tidak akan lama-lama kita gunakan kesempatan VidCon ini ya bagi siapa saja yang sudah siap ya atau sudah mengerjakan tugas 2-nya bisa melaporkan, berkonsultasi ya terkait progres pengerjaan tugas 2-nya agar penilaian untuk tugas 2-nya bisa mendapatkan penilaian maksimal karena akan berlanjut sampai UAS nanti. Jadi kalau penilaiannya sudah baik ya di tugas 2 kemungkinan UAS-nya juga akan mendapatkan nilai yang baik. Sebagai bocoran saja nanti UAS-nya saya minta teman-teman semua di sini untuk melakukan presentasi mandiri ya yang direkam kemudian nanti diuploadnya di mana ya nanti ditunggu saja informasinya ya sesuai dengan soal tugas yang nanti saya berikan. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain bergabung juga ya pada VidCon kita malam hari ini, saya mencoba meringkas saja ya materi pertemuan sebelumnya. Jadi materi-materi setelah UTS itu sifatnya adalah pendalaman aspek sosiologisnya ya. Ketika kita belajar di pertemuan awal sampai UTS itu kita berbicara aspek komunikasinya ya aspek sosiologi dengan komunikasi tentu ya namanya juga mata kuliah Digital Society Communication tetapi di dalam pengembangan tema-tema yang bisa rekan-rekan pilih ya di dalam menentukan judul penelitian maka perlu kiranya kita mengetahui dasar-dasar atau konsep-konsep dalam kajian sosiologisnya gitu ya. Di pertemuan ke-12 kita sudah membahas atau saya sudah men-share ya materi tentang perubahan sosial ya dan kebudayaan. Kemudian untuk pertemuan ke-13 ya tadi siang juga saya sudah share tentang diferensiasi dan diferensiasi sosial dan majemuk ya kemajemukan yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat dan kita lakukan integrasi interkoneksi itu akan memberikan beberapa ide yang sangat luas bagi kita semua ya khususnya bagi rekan-rekan yang menyukai ya ilmu-ilmu sosial kemudian juga suka melakukan pengamatan observasi atas apa yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian kita kaitkan dalam kajian komunikasi gitu ya. Contoh misalkan kita berbicara tentang perubahan sosial ya yang sudah saya share materinya ya baik PowerPoint maupun videonya. Kemudian kita lihat ya apa sih yang terjadi di lingkungan kita ya yang mendasari perubahan-perubahan yang ada baik secara real ya ada di dalam dimensi tatap muka gitu ya atau di dalam dimensi virtual gitu. Mungkin dari setiap kejadian setiap waktu akan mengalami perubahan dalam konteks perkembangan atau penurunan gitu ya. Di dalam perkembangan mungkin kita bisa melihat bahwa cara-cara komunikasi konvensional sekarang sudah berganti dan beralih ke dalam cara-cara komunikasi digital. Nah, maka misalkan teman-teman Bapak Ibu di sini bisa melihat gitu ya, berdasarkan tingkatan generasi ya, ada yang disebut generasi Z, generasi X ya, sampai sekarang generasi milenial, generasi alpha gitu ya. Bagaimana cara-cara atau pola-pola komunikasi ya yang berlaku atau diterapkan oleh anak ya atau generasi berdasarkan tingkatan generasi itu tadi ya, tingkatan lahirnya gitu ya. Kan ada kategori ya. Searching saja, googling saja banyak data-data yang bisa mendasari ide-ide kita, ide-ide Bapak Ibu semua di sini rekan-rekan sebagai dasar penelitiannya gitu. Itu sebagai Jadi sebagai stimulus untuk
bagaimana kita melihat, bagaimana kita mencari, menemukan ide-ide penelitian kita, khususnya di dalam penelitian sosial. Ya, mungkin rekan-rekan juga di sini ada yang sudah mengikuti mata kuliah kajian media digital ya semester ini gitu. Mungkin melakukan penelitiannya sebatas pada apa yang berbicara tentang media digital saja gitu ya. Tetapi di dalam mata kuliah ini kajiannya atau ruang lingkupnya cukup luas gitu ya, dilihat dari fenomena-fenomena sosial yang ada, kemudian bagaimana kita melihatnya dari kacamata atau sudut pandang komunikasi ya. Ditentukan juga dari level komunikasinya, apakah interpersonal, komunikasi kelompok, organisasi, komunikasi massa, dan lain sebagainya. Gitu. Atau teman-teman melakukan penelitian di tempat kerjanya, ya, bagaimana sih gap yang terjadi gitu ya secara vertikal antara atasan dengan bawahan atau antara divisi yang ada. Bagaimana gap yang terjadi gitu ya, komunikasi yang terjadi secara diagonal gitu ya antara divisi satu dengan divisi yang lain gitu. Kemudian bagaimana dilihat secara horizontal juga gitu ya, antar unit, antar individu, antar kelompok. Nah, itu jadi sebagai apa, sejeli apa kita melihat materi kita ya. Jadi kalau teman-teman melihat materinya sebatas kajian sosiologi saja, justru itu kalau kita melihat secara seksama gitu ya, materi-materi memang konsepnya menekankan aspek sosiologisnya ya supaya balance gitu kan. Di awal kita sudah berbicara tentang kajian komunikasi digital ya yang apa namanya di dalam konteks sosiologisnya. Kemudian saya ingin memberikan apa namanya keseimbangan pemahaman gitu ya agar aspek sosiologinya dapat dipahami juga. Mungkin bagi rekan-rekan yang dulu sempat belajar di SMA gitu ya, sudah tidak aneh lagi, tidak asing lagi mengenal istilah-istilah di dalam kajian sosiologi atau tokoh-tokoh gitu ya. Nah, kemudian pada perkuliahan ke-13 ini materi yang di-share tentang diferensiasi sosial ya dan kemajemukan sosial gitu. Kebetulan penelitian saya juga beberapa waktu yang dulu gitu ya meneliti tentang kemajemukan gitu, meneliti juga tentang diferensiasi ya. Jadi perlu diketahui juga bahwa setiap mata kuliah yang dibebankan atau diamanahkan kepada pengampu, insya Allah gitu ya, insya Allah memiliki basic yang meskipun belum maksimal, tetapi kita dalam rangka belajar bersama-sama ya, apa namanya, tukar ide, tukar pikiran, tukar pengalaman gitu ya. Tetapi memang didasarkan pada apa yang menjadi konsentrasi ya, apa yang menjadi minat dan ketertarikan bagi pengampunya gitu ya. Nah, khususnya saya di bidang sosial ya, melihat diferensiasi sebagai suatu celah untuk memberikan pemahaman baru kepada apa namanya keilmuan komunikasi ya. Seperti dulu saya apa namanya meneliti tentang perbedaan ya, perbedaan identitas agama ya. Jadi teman-teman kalau membuka materi sudah membaca ya materi PPT di pertemuan ke-13 ini bahwa diferensiasi sosial itu terdiri dari beberapa kategori ya. Berdasarkan biologis contohnya diferensiasi secara apa namanya secara umur ya, secara jenis kelamin gitu ya, secara genetis juga, secara ras gitu ya. Ada diferensiasi klan gitu ya, kemudian diferensiasi sosiokultural sampai diferensiasi agama. Nah, bagaimana agama memberikan suatu pandangan yang apa namanya memberikan suatu warna tersendiri ya, karena agama sebagai bungkus sosial, sebagai identitas sosial yang bermula pada identitas personal gitu. Nah, dulu saya meneliti tentang bagaimana identitas yang terbentuk ketika adanya perubahan identitas agama ya di lingkungan keluarga multireligi gitu ya, bahwa ada fenomena ya di Yogyakarta tepatnya di Gunung Kidul ya, satu keluarga antara anak dengan orang tua itu hidup di dalam satu rumah yang sama, hidup di dalam satu rumah satu atap, tetapi memiliki perbedaan identitas di mana orang tua menganut agama Buddha, kemudian anaknya menganut agama Islam. Tetapi memang tidak serta-merta terbentuk identitas seperti itu ya. Pada awalnya sifatnya tidak multireligi ya, tetapi monoreligi gitu ya. Jadi semuanya menganut agama yang sama, tetapi juga ketika saya melihat melalui sudut pandang teori komunikasi, pola komunikasi keluarga dari Fitzpatrick gitu ya,
bahwa ada upaya di sana untuk mengganti dan mengkonstruksi identitas baru, ya, khususnya dilakukan oleh anaknya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, masuklah teori kedua, yaitu teori identitas komunikasi dari Michael Heck, gitu ya. Karena saya menggunakan dua teori setidaknya, bahwa di dalam melihat, di dalam terjadinya perubahan identitas, baik itu identitas di dalam bungkus agama atau identitas di dalam bungkus sosiokultural yang lainnya, gitu ya, itu adanya tingkat konformitas yang rendah di dalam sebuah keluarga, ya. Jadi saya menceritakan pengalaman saya dulu, gitu ya. Ada tingkat konformitas yang rendah, gitu ya, di dalam sebuah keluarga. Apa itu konformitas? Ya, konformitas itu adalah suatu, kalau saya ringkaskan atau sederhanakan bahasanya, konformitas itu adalah suatu power, ya, suatu power atas keputusan, gitu ya, yang berlaku di dalam sebuah keluarga kalau dilihatnya dari teori pola komunikasi keluarga, gitu. Nah, ketika saya meneliti keluarga tersebut, gitu ya, bahwa tingkat konformitasnya sangat rendah, gitu. Juga tingkat komunikasinya bisa dikatakan cukup rendah. Nah, yang bahayanya di dalam pengkategorisasian menurut teori komunikasi, teori pola komunikasi keluarga dari Fitzpatrick itu sendiri, bahwa kategori terburuk di dalam sebuah keluarga itu manakala ditemukan tingkat komunikasinya rendah dan tingkat konformitasnya rendah. Jadi ada 4 kategori, ya, untuk memetakan, mengklasifikasikan kategori keluarga di Indonesia. Yang pertama ada tingkat komunikasi tinggi dan tingkat konformitas rendah. Kemudian kedua, tingkat komunikasinya rendah, konformitas tinggi, ya. Kemudian yang ketiga ada 3 atau 4, ya. Nah, jadi yang terakhir itu tingkat komunikasinya rendah dan konformitasnya rendah, gitu. Nah, berarti bahwa subjek yang saya teliti saat itu, ya, merupakan kategori keluarga yang tingkat konformitasnya rendah, juga tingkat komunikasinya rendah. Artinya power, ya, atau pemegang keputusan di dalam sebuah keluarga tidak dipegang, tidak melekat pada figur kedua orang tua. Tetapi orang tua justru memberikan otonominya masing-masing kepada setiap anggota keluarga untuk menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri, termasuk di dalam keputusan untuk mengkonstruksi identitas agamanya. Gitu ya, makanya terjadi perubahan identitas yang berbeda. Jadi orang tuanya menganut agama Buddha dan anaknya menganut agama Islam, berpindah, gitu ya. Juga dilihat dari tingkat komunikasi, bahwa dilihat secara latar belakang, secara geografis, juga secara sosiologis, gitu ya, secara antropologis, gitu ya, secara dari kebudayaan, dari latar belakang, ya, adat istiadat yang berlaku, ya, sebagai keluarga petani, gitu ya, tingkat komunikasinya memang cenderung rendah, gitu ya. Jadi tidak mengedepankan pada bagaimana mufakat, pada bagaimana bertukar pikiran dan lain sebagainya, tetapi ya hanya dapat dikategorikan sebagai komunikasi itu mengkomunikasikan apa yang penting saja untuk disampaikan, baik kepada orang tua dari anak maupun dari orang tua kepada anak, gitu ya. Nah, kemudian juga sebagai bentuk akhir, ya, ini merupakan poin-poin lainnya yang saya jadikan artikel juga, gitu ya, di dalam jurnal internasional di IJMMU, ya, karena penelitian saya ini berangkat dari penelitian sosial yang mengusung multi religi, ya, artinya kan ada konsep multikultural juga. Saya submit di IJMMU di OJS Jerman, ya, pada tahun 2020 lalu, ya, ini sudah lama. Jadi saya melihat juga bagaimana, ya, perbedaan identitas itu jika dilihat dari dimensi virtual, gitu ya. Jadi saya di sini menulis, gitu kan, dari 2 aspek yang berbeda. Pertama, pengelolaan identitas secara online, ya, dan kedua, dilihat juga pengelolaan identitasnya secara offline. Jadi judul yang saya tulis waktu itu, Management of Online and Offline Identity in Multi-Religious Society, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat saja nanti kalau teman-teman pengen baca, gitu ya.
Ini sudah publish 2 tahun yang lalu, gitu kan. Nanti teman-teman juga bisa lebih ya, atau mungkin juga sudah banyak yang memiliki karya-karyanya ya, yang jauh lebih bagus daripada saya. Gitu. Ini mengindikasikan masyarakat di sana ya, bahwa pembagiannya seperti ini, gitu ya, di sebuah kampung, di dusun ya, sebuah dusun di Gunung Kidul gitu ya, arah ke pantai, ke Teras Kaca ya, arah ke Teras Kaca, kalau di searching saja Teras Kaca Gunung Kidul Jogja gitu. Jadi dekat dengan tempat wisata juga. Kemudian ya saya paparkan mengikuti template yang disediakan ya, metodologinya, kemudian cara pengutipannya ya, menggunakan body note atau footnote gitu ya. Kemudian bagaimana hasil dan pembahasannya, kemudian dilihat dari dimensi virtualnya ya, bagaimana data-data itu saya kaji berdasarkan sumber utama atau data primer ya, sehingga ada pembahasan mengenai hate speech ya, ujaran kebencian. Apalagi tema yang saya angkat itu sifatnya cukup sensitif gitu ya, cukup sensitif. Wah, ini siapa ya? Bisa dihilangkan, cukup mengganggu buat saya. Kemudian juga tentang cybercrime ya. Jadi teman-teman kalau mau mengintegrasikan gitu ya fakta-fakta sosial yang ada dengan dimensi virtual, tinggal bagaimana kita melihat celahnya, bagaimana kita melihat kemungkinannya gitu ya. Seperti baru tadi siang saya berikan feedback kepada Mas Welianto ya, yang sudah beberapa hari yang lalu mengirimkan artikelnya, itu apresiasi saya ya untuk Mas Welianto. Kemudian juga mohon maaf baru bisa merespon tadi siang gitu ya. Tema yang diangkatnya cukup berani, cukup menarik ya. Tentang fenomena tadi kalau nggak salah judulnya fenomena kecanduan VCS ya di kalangan mahasiswa LDR gitu. Tapi ada beberapa catatan atau saran dari saya, mungkin dilihat dari judul redaksinya bisa diperbaiki agar aspek komunikasinya terlihat gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja ya bahwa penelitian itu mengikuti apa yang diminta oleh template OJS yang kita masukkan gitu ya. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu ya saya publish 2021 ya, Oktober. Karena sekarang juga saya lagi susun jurnal juga ya. Jadi bukan Bapak Ibu saja yang saya berikan tugas membuat jurnal, tetapi kita sama-sama belajar gitu ya. Untuk nanti mudah-mudahan ya segera dipublish di JIS ya, Jurnal Ilmu Cyber. Nah, ini saya publishnya di Bina Wakia ya, di volume 16 nomor 3 2021 ya, tentang konsep diri dan komunikasi interpersonal pengguna cadar gitu ya, teori. Jadi untuk abstrak sendiri ya kurang lebih seperti ini, biasanya langsung to the point dan intisarinya ya. Coba kita baca saja ya, ini bukan berarti karya saya sangat baik dibanding karya Bapak Ibu semua, tapi kita sharing saja gitu ya, manakala nanti mungkin di sini ada Mas Andreas, juga ada Kang Hendra ya, boleh sharing karyanya masing-masing di dalam bidang ilmunya masing-masing, boleh gitu ya. Tetapi kita melihat pada bagaimana teknik penulisan gitu ya, bagaimana teknik penyajian data di dalam sebuah karya ilmiah gitu. Coba ya kita baca untuk abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep diri dan proses komunikasi interpersonal yang dibangun perempuan bercadar dengan masyarakat umum. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sumber data penelitian ini yaitu mahasiswa bercadar ya. Jadi tolong diperhatikan juga EYD-nya gitu ya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ada mahasiswi, tidak ada kata mahasiswi, meskipun merujuk pada jenis kelamin perempuan, tetapi tetap ditulis mahasiswa bercadar gitu ya. Maka orientasinya adalah kepada mahasiswa berjenis kelamin perempuan.
ya, yaitu mahasiswa bercadar sebagai informan utama. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Ya. Teknik analisis data dimulai dari data condensation, gitu ya. Ini yang terbaru 2014 kalau nggak salah. Jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan baca jurnal atau baca buku-buku metode penelitian, biasanya reduksi data, ya, kemudian analisa data, gitu dan lain sebagainya. Meskipun esensinya sama, tetapi yang terbaru menunjukkan kata atau redaksi yang berbeda, ya. Seperti yang saya gunakan data condensation, ya, pengumpulan data, kemudian data display, dan diakhiri dengan drawing and verifying conclusion, ya. Jadi memverifikasi serta kesimpulan, gitu. Penggambaran, gitu ya, diakhiri dengan drawing and verifying conclusion. Jadi penggambaran menggambarkan apa hasil temuannya, kemudian sudah melalui tahap verifikasi dan kesimpulan. Nah, di dalam abstrak juga harus menyebutkan, ya. Kalau kemarin pada saat tugas 1 memang saya belum meminta Bapak Ibu semua menuliskan hasilnya karena memang belum ditulis hasil atau pembahasan dan kesimpulan, maka untuk tugas 2 ini harus ditulis, gitu ya. Apa yang ditemukan? Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, kalau ada beberapa poin, ya. Mahasiswa bercadar di UIN Sunan Kalijaga memiliki konsep diri yang terbuka, sekaligus juga tersembunyi. Ya, apa maksud dari terbuka dan sekaligus juga tersembunyi? Nah, merujuk pada konsep Johari Windows bahwa ada alat analisis, ada pisau analisis, gitu ya. Ada model, minimal model, ya, atau minimal definisi, lebih kuatnya adalah teori, gitu kan. Dan itu bisa diperkuat lagi oleh teori yang lainnya, ya. Merujuk pada konsep Johari Windows bahwa kuadran pertama terbuka dan kuadran ketiga tersembunyi mengindikasikan bahwa diri sendiri memiliki kontrol untuk bersikap kepada masyarakat baik terbuka atau tertutup. Itu poin pertamanya. Poin kedua, perempuan bercadar. Nah, kalau kita simpulkan sebentar, ya, kalau kita simpulkan dari kalimat pertama bahwa kategori, ya, konsep diri, kan judulnya juga konsep diri, kan. Nah, rumusan masalah saya ini kalau nggak salah dua rumusan masalah untuk penelitian ini, bahwa konsep diri mahasiswa bercadar di UIN Sunan Kalijaga itu dapat diklasifikasikan ke dalam kuadran terbuka dan kuadran tersembunyi. Ya, ada yang memiliki kategori terbuka dan tersembunyi, gitu. Jadi kalau kita melihat mahasiswa bercadar, tidak bisa kita berikan labeling atau stereotip bahwa mereka sebagai kaum tertutup, gitu ya. Tapi ternyata tidak. Setelah saya mendapatkan data, setelah saya menggali informasi dari yang bersangkutan langsung. Memang ada yang tersembunyi, tetapi ada juga yang terbuka, gitu. Kemudian kedua, perempuan bercadar di UIN Sunan Kalijaga membangun komunikasi interpersonal melalui 4 tahapan. Nah, apa saja tahapannya? Merujuk pada teori penetrasi sosial, nampaknya sama, ya, yang digunakan Mas Welianto pakai teori penetrasi sosial, ya. Pada tahap awal, yaitu ada tahap orientasi, komunikasi dibangun di lingkungan keluarga, perguruan tinggi, dan masyarakat umum. Itu tahap pertama, sesuai dengan teori yang digunakan. Tahap kedua, yaitu tahap afektif awal, komunikasi dikembangkan terhadap lawan jenis, laki-laki. Nah, setelah adanya lebih dalam daripada tahap pertama, maka perempuan bercadar ini, mahasiswa bercadar ini dikembangkan pola komunikasinya, pola interaksinya dengan lawan jenis. Tetapi memang penjelasan di dalam abstrak tidak sedetail apa yang ada di dalam isi artikel, di dalam tubuh artikel, gitu ya. Kemudian tahap ketiga, yaitu tahap afektif akhir, memiliki pesan verbal tersendiri, ya, dengan sesama pengguna cadar. Dan tahap akhir, pertukaran stabil, memiliki keterbukaan dalam proses komunikasi dengan sesama pengguna cadar. Jadi sudah clear, gitu ya, ketika orang lain membaca abstraknya sudah ada keterkaitan, gitu ya, ada desire, ada rasa atau ada hasrat ingin membaca lebih dalam mengenai artikel atau paper kita. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa membuat karyanya, gitu ya. Setidaknya bagi teman-teman yang baru saja masuk ke dalam perkuliahan, gitu ya, artinya yang fresh graduate, bisa memungkinkan terdapat beberapa kemungkinan melakukan penelitian itu pertama dan terakhir kali mungkin, ya, karena tidak melanjutkan ke studi lanjut, gitu.
atau mungkin bagi teman-teman yang sudah gitu ya, sudah memiliki gelar atau sarjana ya di tempat lain dengan keilmuan yang lain, akan memberikan atmosfer yang berbeda gitu ya dengan mengikuti pola penelitian sosial ya, khususnya dari komunikasi, penelitian komunikasi. Nah, itu saja ya yang bisa saya share malam hari ini. Selebihnya kita diskusi apa yang ingin ditanyakan. Sudah sejauh mana progres rekan-rekan semua di dalam menyusun dan mempersiapkan tugas 2 ini, gitu ya. Tidak lupa juga untuk memperhatikan batas waktu ya, batas waktu akhir untuk submit ke dalam LMS. Gitu. Oke, kita buka diskusi saja untuk malam hari ini. Silahkan bagaimana progresnya, apakah ada yang ingin di-share ya untuk karyanya, atau ditanyakan, diverifikasi, dikonfirmasi, silahkan. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Dia, Dengan silahkan. Ini kita melanjutkan tulisan yang sebelumnya sudah kita buat atau boleh mengganti topik baru atau bagaimana, Pak? Mbak Dia sudah download tugas 2-nya belum? Oh iya, Pak, belum. Nah, kan itu ya. Jadi sudah jelas di tugas 2 saya sudah berikan informasi detail Mbak Dia. Coba di-download dulu ya, atau enggak saya buka lagi ya. Jadi intinya Mbak Dia, kalau tugas satunya judul, kemudian latar belakang, ya otomatis dari judul yang diangkat ya, judul atau tema yang diangkat, tidak sreg dengan hati gitu ya, kemudian rasanya sulit untuk dikembangkan atau diselesaikan, boleh dilakukan pergantian topik atau judulnya ya, dengan catatan penilaian tugas satu tidak akan berubah ya. Pengumpulan tugas 2 nanti hanya akan diperiksa bagian pembahasan dan kesimpulan serta referensinya. Tetapi untuk UAS nanti keseluruhan akan dilihat lagi gitu. Jadi penilaian UAS nanti keseluruhannya dari judul sampai daftar pustaka ya, daftar pustaka referensinya. Gitu ya, Mbak Dia. Jadi boleh merubah, boleh mengganti. Kalau mau melanjutkan dari apa yang sudah ditulis sebelumnya, itu ya masih ada kesempatan. Nah ini ya tugas 2-nya. Jadi teman-teman di sini pertama tugas 2-nya melengkapi pembahasan ya. Ini keterangannya ada di sini. Kemudian melengkapi bagian kesimpulan dan melengkapi referensi gitu. Kemudian untuk informasi di sini ada poin A sampai F, dibaca saja. Nah, jadi dipersilahkan untuk mengganti judul, mengganti latar belakang, metode ya, tetapi mengacu pada komentar saya sebelumnya. Ketiga kelas ini rata-rata 60 mahasiswa, meskipun tidak semua ya, di dalam satu kelas ini tidak semua mahasiswa aktif mengirimkan tugas satunya, tetapi saya pastikan insya Allah semuanya per individu saya baca dan saya berikan komentar, saya berikan catatan. Tinggal dibuka saja LMS-nya di pertemuan ke berapa ya untuk tugas satu itu. Pertemuan kelima ya kalau nggak salah, kelima. Oke, ada yang mau ditanyakan langsung saja ya kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin menampilkan karyanya. Coba ini di sini ada Mas Welianto. Ada ya, saya lihat tadi ada ya Mas Welianto ya. Ada Pak. Apakah ada yang masih bingung Mas Welianto dari catatan saya tadi siang? Sudah cukup Pak. Cuma yang bingung dari kategori mahasiswa aja. Oke. Sebetulnya juga dari narasi yang saya baca ya, meskipun tidak saya berikan penilaian juga ya untuk tugas 2 ini, di latar belakangnya ya, narasi mahasiswa, kenapa sih di sini ada kata kalangan mahasiswa LDR gitu. Berarti kan kalau kita pahami gitu ya, bahwa fenomena kecanduan VCS gitu ya, di kalangan mahasiswa LDR. Berarti ada apa dengan mahasiswa gitu. Kalau yang LDR-nya nggak mahasiswa, emang nggak ada kecanduan VCS. Nah, itu yang akan dipertanyakan gitu.
Saya bertanya tadi di catatan itu bukan berarti untuk harus dirubah, tetapi kalau itu pendirian atau argumen yang dibangun sedemikian rupa di dalam artikelnya gitu ya, artikel Mas Welianto itu mau dipertahankan, silakan dikuatkan lagi argumennya. Saya memberikan alternatif tadi itu, kalau nggak salah ya, perilaku seks menyimpang di dalam media gitu, atau misalkan perilaku seks menyimpang di dalam perilaku seks menyimpang virtual di kalangan pasangan LDR gitu, bisa saja gitu ya, seperti itu. Cukup menarik ya menurut saya, justru saya tertarik dengan hal-hal seperti ini. Apa yang mendasari mereka bisa melakukan VCS ini, kemudian alangkah lebih baiknya ya Mas Welianto nanti disajikan datanya perubahan. Kita sudah belajar di pertemuan ke-12 ya, jadi mohon agar dapat diintegrasi interkoneksikan ya materi kita dengan karya Bapak Ibu di sini. Ada perubahan sosial gitu ya. Juga kita berbicara tentang diferensiasi sosial ya pada pertemuan ke-13. Apakah ya yang harus menjadi pertanyaan oleh Mas Welianto, apakah ada perbedaan pola komunikasi gitu ya antara pasangan baru dengan pasangan lama contohnya. Itu kan membedah lebih dalam gitu ya. Seperti apa pola komunikasi yang dibangun ya? Seperti apa pola interaksi yang dibangun oleh dua sejoli sampai mengarah pada terjadinya ya bukan tindakan ya, bukan hubungan, terjadinya fenomena VCS ini gitu ya. Ada yang belum tahu apa itu VCS, ya searching saja ya di Google gitu. Jadi apa sih yang mendasari orang-orang gitu ya, khususnya mungkin oke lah dikategorikan sebagai mahasiswa, tapi nanti tolong dikuatkan lagi argumennya atas dasar apa kok mahasiswa dibawa-bawa gitu ya. Apakah memang tidak digeneralisir terlebih dahulu di dalam judulnya gitu ya, dengan mengganti redaksi mahasiswa sebagai pasangan LDR gitu ya, atau sebagai pasangan remaja LDR gitu. Tapi oke, nanti silahkan saja Mas Welianto gitu dibangun argumennya dengan sistematis gitu. Nah, bagaimana arah pola atau pola komunikasi bagi dua sejoli yang membangun hubungan ini sehingga mengarah pada VCS? Dan bagaimana pola hubungan kedua sejoli ini ketika sudah terbiasa dengan VCS itu sendiri? Otomatis kan dilihat dari penggunaan pesan verbal non-verbalnya ada perubahan gitu ya. Mungkin ada kata-kata kesepakatan juga ya, kata-kata yang saling dimengerti hanya oleh dua orang tersebut gitu ya. Apakah ini pencarian datanya dilakukan wawancara langsung oleh Mas Welianto? Halo Mas? Halo Pak, secara ya. langsung Pak. Wawancara langsung. Iya. Oke. Virtual atau onsite? Virtual karena beda jarak juga sih Pak. Oke. Nah, bisa saja nanti temuan Mas Welianto itu ya dinarasikan di dalam artikelnya, di dalam pembahasannya. Oh, mungkin kenapa sih seseorang itu meskipun LDR gitu ya. Jadi nanti harus ada komparasi juga ya, komparatif gitu. Ada perbedaan perbandingan bahwa ada sih ya hubungan yang dibangun di dalam konsep LDR itu yang sama-sama sehat gitu ya. Menjaga pola komunikasinya, kemudian bagaimana dengan konsep dirinya juga. Itu konsep diri Johari Windows yang saya gunakan juga bisa digunakan ya di sini oleh Mas Welianto gitu. Karena kan masih 6 halaman nih ya, saya lihat papernya gitu. Sampai 12 halaman masih ada, jadi baru setengahnya. Tetapi ya berapapun halaman itu, 6 halaman sudah oke, sudah boleh. 7, 8, 9, 10, sampai 12 lah ya saya batasin. Tapi ini masih banyak potensi-potensi yang belum tersaji di dalam data karya Mas Welianto gitu. Apakah dua sejoli ini karena ada diferensiasi intelektual. Coba baca ya materi kita pertemuan ke-13. Ada diferensiasi intelektual. Misalkan yang satunya berpendidikan tinggi, yang satunya berpendidikan rendah dan lain sebagainya.
Tetapi dari diferensiasi intelektual itu kok mereka terjerumus juga kepada fenomena VCS ini. Gitu. Kalau diferensiasi jenis kelamin sudah pasti ya, karena kan yang membangun sebuah relationship, hubungan antara laki-laki dan perempuan. Cuman mungkin akan menjadi menarik juga ketika ada temuan-temuan yang dimana VCS itu dilakukan dengan apa namanya ya sesama jenis, katakan seperti itu ya. Ini kan kita melihat fenomena sosial saat ini kan sudah sangat beragam gitu ya, meskipun ya katakanlah itu apa namanya tidak sesuai dengan norma sosial juga norma agama. Tetapi tugas kita bukan untuk menghakimi itu, tetapi tugas kita adalah memotret apa yang kita temukan, apa yang kita cari informasinya, kemudian digambarkan ke dalam narasi-narasi di dalam bentuk apa namanya karya ilmiah, artikel jurnal ini. Gitu ya. Ada beberapa catatan, kalau nggak salah tadi ada 7 catatan ya untuk Mas Yulianto-nya juga. Nah, kemudian teman-teman nggak apa-apa ya, di sini Mas Yulianto sebagai contoh, Mas Yulianto menyajikan apa namanya data-datanya potongan-potongan gitu ya. Gini, contoh ini dari HT. Ini secara etika sudah betul ya, sudah baik, cukup baik gitu Mas Yulianto, bahwa penulisan nama informan itu dilakukan dengan inisial saja gitu ya. Tidak menyebutkan nama jelas gitu, apalagi yang berbau sensitif gitu ya. Ini kan menurut HT nih ya, HT 27 tahun, agar membuat pasangan merasa berdebar-debar dan penasaran dengan saya yang sebenarnya. Apakah memang benar redaksinya seperti ini gitu ya? Agar membuat pasangan dan lain sebagainya. Memang benar seperti itu atau tidak gitu. Mungkin kalau Mas Yulianto telepon atau video call atau wawancara melalui Zoom, bahasanya tidak seperti ini ya, enggak formal. Mungkin ya biar pasangan saya ngerasa berdebar-debar Mas gitu ya dan lain sebagainya. Maka kalaupun itu akan menyertakan kutipan plek gitu ya sama persis dengan apa yang disampaikan oleh informan, maka kutiplah sesuai dengan bahasa atau redaksi sesuai dengan apa yang informan sampaikan. Meskipun di dalam bahasanya yang informal gitu ya, tidak berstruktur pun tidak apa-apa. Nah, caranya adalah ditulis italik gitu ya, dimiringkan. Tetapi saya juga melihat ya terlalu banyak potongan-potongan informasi di sini ya, informasi atau data primer yang ditampilkan. Nah, biasanya di dalam penulisan artikel jurnal tidak seperti ini, Mas Yulianto gitu ya. Adapun 1-2 kutipan saja boleh gitu ya, tetapi ini menyatu dalam suatu paragraf gitu ya. Di tengah misalkan ini cukup panjang juga paragrafnya ya. Di dalam sini Mas Yulianto berikan pengantar yang menunjukkan bahwa ada datanya seperti ini. Tulis di tengah di sini ya. Kemudian langsung diberikan analisa, baik itu analisa objektifnya dari peneliti maupun analisa berdasarkan teori yang digunakan. Nah, biasanya penulisan kata-kata atau kalimat-kalimat dari data primer ini cenderung ditemukan dalam skripsi, tesis gitu ya. Nah, untuk jurnal sendiri ya biasanya data ya tidak dipisah dengan analisa, artinya digabungkan masuk ke dalam suatu pembahasan di dalam paragraf. Kemudian saya juga melihat cukup banyak ya kata dari di awal paragraf atau di awal kalimat. Ini kan kata konjungsi ya, kata sambungan gitu, dari, dan, tapi gitu. Ya dan lain-lain. Nah, ini tolong dihindari juga ya. Gitu. Nah, jadi di awal kalimat apalagi di awal paragraf hindari kata dari gitu ya. Kemudian untuk kesimpulan, biasanya kesimpulan itu sifatnya mengikat meskipun ada kesempatan untuk dilakukan penelitian selanjutnya baik oleh peneliti yang sama atau peneliti yang lain. Tapi di sini ada kalimat, bila dianalisa secara mendalam dengan teori penetrasi sosial, maka yang dilakukan mahasiswa sudah dalam lapisan. Sebetulnya dikatakan salah juga tidak, tapi agaknya kurang tepat saja gitu ya. Jadi hindari kata bila dianalisa dalam secara mendalam, langsung saja ya. Jadi hasil analisa berdasarkan teori penetrasi sosial itu dijelaskan. Kemudian saya juga belum melihat ya, kalau Mas Yulianto menggunakan teori penetrasi sosial,
Coba sertakan poin-poinnya berdasarkan tahapan penetrasi sosialnya. Ada poin orientasi, ada poin afektif awal, afektif akhir, dan pertukaran stabil gitu. Nah, saya belum melihat dari teori yang digunakan per poinnya. Itu ya, rekan-rekan. Jadi sudah cukup bagus untuk Mas Wilianto. Nah, harapan saya ini ya, penulisannya juga dapat merujuk ke template yang sudah saya share. Ya, jadi penulisannya ya, tidak seperti ini gitu ya, tetapi penomoran ya, dituliskan dengan nomor gitu. Coba baca ya, coba baca. Kita lihat ya di template. Nah ya, ini kan ada referensinya nih. Bagaimana teman-teman di sini menuliskan referensi di dalam isi artikelnya gitu ya. Saat merujuk pada item referensi, gunakan nomor referensi sebagaimana dalam, nah gini. Misalkan sebagaimana dalam 2 ini merujuk pada nomor 2 di dalam daftar pustaka. Ya. Nah, di sini ya ada breaking gitu ya, tentang the analysis of directional time series gitu ya. Atau mungkin mau teman-teman menuliskan referensi awal gitu ya, referensinya di awal kalimat atau di awal paragraf, bisa ya digunakan seperti ini ya. Jika menggunakan ini nih, jangan gunakan referensi atau referensi kecuali pada awal kalimat. Sebagai contoh, referensi dalam kurung berapa, 3, 4 atau berapa, menunjukkan. Nah, jadi tadi kalau kita melihat pada kutipan referensi yang digunakan Mas Wilianto, belum sesuai ya Mas ya, nanti bisa disesuaikan lagi. Nah, ini kan masih body note ya, body note tanpa ada penomoran. Gitu. Nanti bisa disesuaikan lagi. Nah, apa yang sudah dituliskan Mas Wilianto di sini sampai 14 referensi itu ya. Nah, ini coba. Ini itu kalau dilihat ya, nih, menurut Richard, West, dan Lin, Turner 2008 dalam apa? Berarti kan coba kita lihat Putri ya, Putri 2022 ada nggak di sini? Mana 2022? Nggak ada ya? Nggak ada nih Mas Wilianto. Jadi kalau mengutip gitu ya, menurut tokoh A dan B di dalam, maka bukan ini yang harus ada di dalam referensi, tetapi Putri dalam Putri 22-nya ini, 2022-nya. Asumsi pembaca bahwa penulis mengutip ya, mengutip pendapat tokoh ini dari referensi yang dibaca langsung, Putri 2022. Mana Putri 2022-nya di sini? Nah, kalau tidak bisa mengindikasi, menunjukkan gitu ya referensi yang digunakan, maka ya analisa sederhananya yaitu melakukan plagiarisme gitu ya. Mencatut dari karya orang lain, menempelkan daripada karya orang lain gitu. Nah, untuk mengantisipasi sebagai langkah preventifnya, coba apapun yang teman-teman sampaikan atau tempelkan, tuliskan di dalam isi artikelnya gitu ya. Ini harus terdapat di dalam referensi. Nah, sebagai tambahan, untuk artikel potensial dilihat dari substansi ya, kemudian keterbaruan topik juga gitu ya, menarik tidaknya topik ya. Nanti bisa saya rekomendasikan untuk di post ya, dipublish di JIS. Ya, dengan tahapan nanti uji atau cek similarity ya, Turnitin gitu. Kalau tidak salah karena masih baru berdiri ya, di bawah dari 30% gitu ya. Biasanya di OJS yang lain sudah ada di angka 20 sampai 25%. Tapi kalau nggak salah di JIS masih ada di angka 30 ya. Gitu. Tapi memang saya lihat satu persatu dari setiap kelas karya mana yang potensi untuk dipublish. Ada pertanyaan lain nggak Mas Wilianto untuk karyanya?
Sementara sudah cukup, Tanya, Pak. Pak. Iya. Silakan yang mau tanya. Perihal tadi referensi, Pak. Oh iya. Terkait referensi kan kemarin juga saya kan membaca dari beberapa buku, Pak, untuk mencari, Pak, bahan-bahan yang memang harus saya sajikan. Nah, tadi kan terkait Bapak saya katakan itu bahwasannya kalau memberikan suatu referensi itu, misalnya tadi kan Putri 2022 gitu ya. Nah, di sini kan saya memberikan suatu referensinya itu dari judul buku plus ini Pak, sebuah artikel yang saya kutip aja Pak di situ. Tapi di situ saya menyertakan halamannya Pak. Itu gimana Pak? Terima kasih. Oke. Untuk halaman, jadi begini, Pak Jufri ini mengambil kutipan dari buku yang dibaca, ya. Nah, kemudian untuk halamannya sendiri tidak perlu, Pak. Untuk halamannya sendiri tidak perlu. Ya, karena di dalam artikelnya, di dalam isinya, di dalam tubuhnya, gitu ya. Bentar saya mute dulu ini. Itu hanya cukup dengan penomoran saja. Gitu ya. Contoh lagi saya perjelas ya. Contohnya di sini Pak tadi ya. Mana Mas Filianto. Jadi tidak perlu Bapak menyertakan halamannya gitu ya. Jadi semua tergantung OJS ya Pak. OJS itu Open Journal System, tergantung template yang disediakan. Contoh dalam Putri 2022 ini tuh akan hilang gitu ya Pak ya. Akan hilang kemudian diganti oleh angka gitu. Contoh deh kita buat saja gitu ya. Kita buat saja. Nah, untuk ini ketika kita ingin mengutip pandangan pernyataan dari tokoh dan itu kita tulis di awal kalimat atau di awal paragraf sesuai template dari JIS, itu cukup kita tuliskan seperti ini contoh ya. Menurut pandangan ya, menurut pandangan referensi ya. Referensi 12 gitu ya. Menyebutkan apa ya? Menyebutkan. Kemudian biasanya ya ada pengulangan jika referensinya ditulis di awal kalimat atau awal paragraf. Setelah isi dari kutipan itu Bapak tulis, biasanya diakhiri juga dengan referensi lagi gitu. Ini di awal gitu ya, awal kalimat atau awal paragraf. Kemudian bagaimana ketika Bapak melakukan pengutipan dan itu ada di tengah-tengah kalimat? Misalkan ini tuh sudah berjalan ya dari awal kalimat, kemudian analisa Bapak menunjukkan hal tersebut, misalkan ya, hal tersebut sesuai gitu dengan teori ya, Identity Communication Theory, bahwasannya ya disebutkan pengelolaan identitas memiliki beberapa tahapan, diantaranya tahap A, B, C, dan D. Kemudian diakhiri dengan sumber referensi 10. Jadi kalau seperti ini cukup dituliskan satu kali saja. Ya, setelah itu tanda titik, kemudian dilanjutkan dengan kalimat baru gitu. Tetapi tadi kalau diawali dari paragraf pertama atau kalimat pertama, contoh ya, tadi kan paragraf pertama, kemudian Bapak ingin melanjutkan lagi nih. Melanjutkan ya. Hal tersebut ya diperkuat oleh pandangan ya. Pandangan siapa? Misalkan Atman ya.
Atman misalkan. Apa pandangannya? Oh, pandangan Atman, referensi. Referensi. Berapa ya tadi? Referensi 1. Gitu. Ya, Bapak tuliskan. Gitu. Lalu nanti diakhiri lagi oleh 1. Gitu. Ada beberapa cara atau model. Tergantung Bapak mau menyebutkannya 2 kali di awal dan akhir. Biasanya kalau di awal itu di awal kalimat. Tapi kalau langsung menyebutkan isinya dulu, baru referensinya baru cukup 1 kali. Gitu, Pak. Nah, berarti Bapak tidak perlu gitu ya kalau untuk template JS menuliskan bukunya siapa ya, misalkan bukunya Elvinaro ya. Elvinaro atau biasanya Ardianto namanya. Ardianto 2022 halaman 18. Tidak perlu Pak gitu, cukup diganti dengan penomoran saja. Dan ini nomor 12, nomor 1 harus ada di dalam referensi. Gitu ya Pak ya? Baik, baik. Nah, Ya, terima kasih Pak. sama-sama Pak Jofri ya. Sudah sangat aktif di Terima kasih, komentarnya di LMS. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian saya izin menyapa dulu ada Pak Franciscus. Halo, selamat malam Pak Franciscus. Oh ya, untuk pertanyaan dari Mas Andreas ya, Turnitin yang dilakukan apakah termasuk bagian referensi atau hanya bagian isi jurnal untuk di bawah 30%? Kadang kalau kita cek Turnitin itu referensi ikut terdetek ya, Mas Andreas gitu ya. Ya memang kan referensi itu banyak sekali gitu, banyak digunakan dan banyak menggunakan karya-karya orang lain. Tetapi sementara ini cek Turnitin untuk publikasi di JIS masih semua disertakan referensinya. Tapi nanti saya tanyakan dulu ya ke chief editornya untuk JIS ya. Kalau untuk JMS itu Bu Adinda, tapi ya itu untuk dosen-dosen ya, untuk PKM, untuk JIS itu ada Bu Siti Rahma ya. Saya tanyakan nanti untuk cek Turnitinnya apakah referensinya disertakan atau tidak gitu. Mudah-mudahan tidak disertakan ya, agar apa yang dicek itu murni karya kita gitu. Kalau daftar pusaka atau referensi kan itu otomatis sudah banyak ditemukan gitu ya. Gitu ya Mas Andreas ya, jawaban dari saya. Silakan ada lagi yang ingin konsultasi mengenai topik, mengenai sistematika. Di sini ada mana tadi ya yang sudah bergabung? Oh siap. Wah ini sudah itu ya Mas Andreas, cek Turnitin sendiri lebih bagus ya, lebih bagus. Ini yang berteman di IG saya aja yang saya menyapa nih, Nadine. Halo Nadine. Gimana? Iya, gimana progresnya? Sudah sampai mana? Boleh di-share ya. Share screen boleh. Karyanya sampai mana? Belum lanjut lagi sih Pak. Kalau nggak salah, saya beri catatannya cukup baik ya. Buat artikel yang ditulis ya kemarin di tugas 1 ya. Nilainya tinggi juga kan? Tentang apa kemarin? Tentang sebentar. Oh belum buka nih. Gitu ya. Dan nanti insya Allah juga saya share karya saya terbaru ya, Bapak Ibu judulnya, semua. Judulnya apa? Perkembangan media sosial sebagai basis belanja online di masyarakat modern, Pak. Oh gitu. Itu saya kalau nggak salah saya beri catatan bagus juga ya, nilainya cukup tinggi ya. Iya. Oke. Ya, ada beberapa nama memang yang sudah saya catat gitu ya, termasuk Mas Andreas, Nadine, ada Mas Danang,
Ada siapa lagi ya? Di pertemuan yang lalu sudah saya sebutkan satu persatu namanya. Ya, mungkin kalau tidak ada yang ingin konsultasi atau tanya lagi, ya saya akhiri saja Pikon kita malam hari ini. Tapi secara personal nanti bisa konsultasi ke saya, ya kirim ke email, ya nanti saya share di grup. Kirim ke email seperti yang dilakukan Mas Welianto ya. Jadi kirim ke email saja supaya saya enak buka artikelnya dan kasih komentarnya gitu. Kalau di WhatsApp itu kebanyakan tenggelam gitu ya dengan chatting-chatting yang lain gitu. Ada sangat banyak sekali grup kan. Jadi nanti khawatirnya tidak bisa merespon dengan cepat. Ya, intinya seperti itu saja ya rekan-rekan untuk perkuliahan kita di dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Dipahami lagi konsep-konsep sosiologinya, kemudian bagaimana kita melihat potensi-potensi yang bisa kita kembangkan, ya dilihat dari sudut pandang komunikasi gitu ya. Melakukan penelitian komunikasi organisasi pun boleh gitu. Ya kita melihat bahwa di dalam ruang lingkup pekerjaan saya di organisasi saya gitu terjadi ketimpangan komunikasi ya, ada gap gitu. Meskipun pendidikannya sama gitu ya, tetapi kan ada diferensiasi ya. Diferensiasi jenis kelamin, diferensiasi ras, diferensiasi sosiokultural, diferensiasi agama dan lain sebagainya. Nah, mungkin gap-gap di dalam komunikasi itu sendiri terjadi dari adanya diferensiasi yang ada gitu ya. Gitu. Sementara itu saja mungkin yang bisa saya share dan yang bisa saya berikan ya kesempatan kali ini. Tadinya semakin banyak yang konsultasi semakin cepat juga menyelesaikannya ya untuk proyek pengerjaan artikelnya. Ya nanti tolong disubmit sebelum batas akhir waktu di LMS ya. Jadi tidak ada untuk tugas 2 ini saya akan memberikan penilaian sebatas pembahasan, kesimpulan dan referensi ya. Untuk nanti penilaian UAS akan saya lihat dari mulai dari judul ya, abstrak, pendahuluan, latar belakang gitu ya, metode, kemudian teori ya, teori mutakhir, pembahasan, kesimpulan dan referensi yang digunakan. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Tidak lupa ada agenda. Oke. Mbak Evelyn dulu nih sebelum saya tutup. Iya Pak, ada pertanyaan. Iya, gimana? Kemarin kan saya kan dapatnya judulnya kurang mengena ya Pak ya. Itu maksudnya harus lebih sempit lagi gitu ya Pak ya? Atau apa kemarin judulnya? Judulnya harap menunjukkan aspek komunikasinya ya Mbak, aspek atau level komunikasi apa saja yang ingin dibahas, harap ditampilkan di judul penelitiannya. Sumber rujukan dalam isi artikel masih minim, harap dilengkapi lagi. Di bagian dasar teori mutakhir, harap diringkaskan lagi dan ditambahkan dengan penelitian serupa yang hampir sama dengan judul yang Anda tulis 3-5 jurnal dengan 5 tahun terakhir lalu, tuliskan hasilnya, persamaan dan perbedaan dengan artikel jurnal Anda di bagian dasar teori mutakhir. Iya, oke. Apakah akan dirubah judulnya? Judulnya kemarin apa? Judulnya kemarin TikTok Shop membuat masyarakat jatuh cinta. Ya sebenarnya TikTok itu sendiri ya sebagai media komunikasi ya. Cuman kalau saya mendengar lagi ya, sebetulnya sudah saya baca itu. TikTok Shop membuat apa? Masyarakat jatuh cinta. Masyarakat jatuh cinta. Iya. Aspek komunikasinya di mana? Jadi agak kurang terlihat gitu ya. Coba redaksinya berikan sentuhan-sentuhan komunikasi gitu ya. TikTok Shop. TikTok Shop itu apa? TikTok sebagai media shopping gitu. Iya, Pak. Jadi kan sekarang kan banyak yang jualan di TikTok gitu loh. Nah, mereka kan paketnya berarti apanya yang mau dilihat? Marketingnya atau apa? Lebih ke kayak cara mereka ini sih menjual di TikTok itu kayak jadi kayak kebut-kebutan gitu loh, Pak. Terus bikin orang tuh jadi kepengen beli gara-gara dia nge-live, dan menurut aku cara bicaranya si yang live streaming ini juga semangat banget gitu loh, Pak. Jadi penontonnya tuh kayak wah ini gitu. Saya berikan alternatif judul ya. Contoh desire dalam komunikasi persuasif
desire dalam komunikasi persuasif TikTok Shop gitu. Ini tulisannya kayak gini. Contoh saja ya, mau digunakan Iya, Pak. boleh, nggak digunakan contoh. TikTok Shop nulisnya digabung apa gimana? TikTok gabung spasi shop. Oke. Itu contohnya, contoh ya. Jadi desire dalam komunikasi persuasif TikTok Shop. Bisa ditambahkan ya. Desire dalam komunikasi persuasif TikTok Shop bagi kalangan apa? Atau di kalangan ya, jangan bagi. Iya, Pak. Kalangan, apakah itu remaja, apakah itu mamah muda gitu ya, boleh nanti sama ibu-ibu muda deh gitu ya, muda atau wanita karir gitu ya, dan lain sebagainya. Apa itu desire? Hasrat. Jadi bagaimana hasrat yang terbentuk melalui komunikasi persuasif TikTok Shop. Jadi komunikasi persuasif itu menimbulkan hasrat pengen beli banget gitu. Gitu loh. Iya, Pak. Masih Iya, Pak. ingat Iya, nggak materi digital marketing dulu sama saya bukan? Iya, Digital. sama Pak Isan. Iya, gitu. Atau yang lainnya juga silahkan, redaksinya banyak. Nah, maksud saya desire itu kan salah satu istilah dari marketing dalam komunikasi persuasif. Ya, komunikasi persuasif itu sudah jelas ya aspek komunikasinya. Nah, tetapi memang kalau dilihat dari levelnya memang belum terlihat. Memang ini levelnya komunikasi interpersonal atau komunikasi massa nih gitu ya. Kalau dari TikTok Shop kan nyebar nih ke semua orang, berarti kan komunikasi massa semua gitu ya. Tetapi tidak usah sedetail itu. Artinya saya menekankan level komunikasinya itu disesuaikan dengan redaksinya. Tapi di sini sudah ada nih kalimat komunikasinya gitu. Gitu. Atau bisa juga gitu ya. Pak, saya pengen deh aspek sosiologinya terlihat di judul saya, juga aspek komunikasinya juga terlihat gitu. Misalkan TikTok Shop gitu ya, komunikasi ini desire dalam komunikasi persuasif TikTok Shop. Oke, apa ya? Jadi perilaku konsumen gitu ya, perilaku masyarakat gitu. Itulah kalau disangkut pautkan dengan aspek sosiologinya, tinggal ditambahkan gitu. Tambahkan aspek-aspek yang itu mengindikasikan apakah itu perilaku jadi perilaku konsumtif gitu ya. TikTok Shop sebagai media promosi ya, TikTok Shop sebagai media promosi yang mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi gaya hidup masyarakat milenial. Kan bisa gitu, gaya hidup generasi alpha. Itu kan gaya hidup kan berbicara tentang sosiologi gitu ya, sosial gitu. TikTok Shop sebagai media promosi. Media promosi kan berbicara tentang marketing, aspek komunikasinya sudah ada. Itu maksud saya. Jadi aspek komunikasinya memang setidaknya terlihat gitu, bahwa ini mengindikasikan tulisan saya ini tentang komunikasi loh gitu, bukan tentang sosiologi gitu. Gitu ya. Oke, Pak. Ya, cukup jelas, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi sebelum saya tutup lagi? Saya, Pak, izin, Pak. Ya, Mbak Hasanah. Gimana? Ya, Pak, saya mau bertanya tentang feedback ya, Pak, yang Bapak kasih tentang dasar teori mutakhir, diisi dengan 5 artikel serupa dengan judul yang ada tulis yang telah publish 5 tahun lalu. Untuk di artikel saya sudah tulis dasar teori mutakhirnya, apakah itu salah, Pak, atau gimana, Pak? Ada berapa? Ada 5, Pak. Mungkin belum ditambahkan persamaan dan perbedaannya ya. Jadi maksud saya, kadang saya menemukan memang sudah ada gitu ya, dasar teori mutakhir itu bisa, yang bagus itu harapan saya, dasar teori mutakhir itu, teori apa yang digunakan? Pertama ya, bisa pakai teori penetrasi sosial, contohnya yang digunakan Mas Welianto tadi, dengan teori apa, kalau mau pakai 2 teori.
Kemudian dilengkapi juga gitu ya dari penelitian-penelitian terdahulu gitu yang itu serupa. Mbak Hasanah meneliti tentang misalkan komunikasi, pola komunikasi keluarga, contoh lah. Nah, pola komunikasi keluarga milenial, contoh seperti itu. Nah, Mbak Hasanah mencari ya artikel-artikel serupa gitu ya, baik itu dari judulnya, dari metodenya gitu ya, dari subjeknya yang memiliki kesamaan percis. Kemudian dilihat, dipaparkan secara jelas namun singkat gitu. Teori yang digunakan apa, metode yang digunakannya seperti apa. Lantas perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan itu apa. Nanti akan mengerucut bahwa gap yang terjadi itu apa. Artinya penelitian yang belum dilakukan itu tentang hal serupa ini, tentang objek penelitian ini apa? Jadi apa nama Pak? Misalnya Pak, penelitian pertama merupakan penelitian dilakukan oleh Feby Afriani 2019. Penelitian ini berfokus pada media sosial WhatsApp berkenaan dengan penerapan etika komunikasi di dalam grup WhatsApp. Hasil penelitian menunjukkan penerapan etika berkomunikasi yang santun pada grup mahasiswa tergolong sangat baik. Itu jadi kan Hasanah udah jelasin hasilnya. Jadi nanti Hasanah cari kesamaan dengan penelitian Hasanah atau bagaimana? Teorinya juga, teorinya pakai teori apa, metodenya apa, terus subjeknya siapa. Tadi apa? Di kalangan mana? Di kalangan mahasiswa. Nah, Hasanah menelitinya sama di kalangan mahasiswa. Nah, Hasanah masyarakat luas sih Pak. Jadi Hasanah mungkin random ya, random itu yang menjadi perbedaan gitu loh. Oke. Gitu ya. Jadi tulis ya. Jadi kalau sudah ada 5 penelitian terdahulu tinggal dikerucutkan lagi aja. Itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada subjek penelitiannya gitu. Oke Pak. Berarti ini diperbaiki ya Pak ya? Ya dilengkapi aja kalau sudah ada ini dilengkapi gitu. Siap. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mbak Hasanah ya. Alhamdulillah nih sudah cuti, sudah balik lagi ke Unsia ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Ya sebetulnya di sini belum ada teman-teman belum masuk ke mata kuliah metode penelitian, tapi nggak apa-apa lah ya supaya nanti langsung cepat gitu ngertinya. Kalau nggak ada nanti bisa komunikasi langsung ke saya ya, by WA juga by email. Nanti saya share email saya di grup. Kemudian untuk Vicon malam hari ini tolong nanti ditulis namanya di setiap grup ya untuk saya presensikan di menu Vicon kita malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas. Ya, tidak lupa mungkin sudah di-share ya oleh dosen pembimbing akademiknya masing-masing ya. Apakah itu hanya untuk semester yang mengambil mata kuliah estetika humanisme yang sekarang saja atau untuk semua angkatan belum tahu ya update-nya. Tapi nanti hari Sabtu ya ada kuliah umum juga dengan Gus Wahid. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti kuliah umumnya ya. Terima kasih saya haturkan, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.